Kita mulai training kita hari ini. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi banyak sekali kegunaan kita belajar ini, strategi banyak. Nah, teman-teman sekalian kita belajar ya, sama-sama sharing di sini. Oke. Nah, complaint handling, jadi memanage komplain kita ya. Nah, ini agenda kita. Seperti ini kita bahas bersama-sama. Lalu, apa sih manfaat yang akan peroleh selama training? Ya, tentu tadi ya, bagi yang belum pernah belajar, hari ini telah belajar tentang complaint handling. Dan ini sebenarnya nih, materi dasar yang harus diperoleh sebelum Anda menduduki sebagai front line. Dan manfaatnya juga tadi banyak ya, dalam aspek pribadi kita, aspek spiritual, aspek sosial kita, aspek profesional kita, 4 penting. Jadi sampai kita mengakhiri hidup, kita nggak jauh dari komplain. Baik kita mengkomplain atau kita tidak terima komplain. Makanya penting sekali kita punya strategi menghadapi komplain supaya hidup kita bisa jauh lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi. Nah, itu tantangan kita. Nah, manfaat berikutnya di sini bagaimana menjadi lebih profesional gitu ya dalam konteks kita sebagai profesional di perusahaan kita. Lalu juga mengenali apa sih faktor-faktor penyebab kita dikomplain di pelanggan kita. Lalu gimana metodologinya tentang komplain ini dan bagaimana supaya kita efektif menangani komplain-komplain dari pelanggan kita. Nah, itu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, nah nanti teman-teman sekalian kalau ada yang nggak jelas langsung aja interupsi bertanya gitu ya. Bisa Anda bertanya melalui chat atau langsung gitu ya. Silakan ya. Nanti kalau chat nanti ada staff saya akan hostnya akan membantu saya memberitahu ada pertanyaan. Nah, begitu sekali. Kenapa sih komplain diperlukan sekali? Karena memang situasi sekarang yang diketahui oleh kita semua, pertama nih akibat dari pandemi ini ya. Ngeri sekali ya pandemi ini, pandemi akibat COVID yang melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, membuat ekonomi kita menjadi apa di sini? Resesi. Menteri Keuangan sudah menyampaikan resesi ini kan syaratnya kan 2 kuartal berturut-turut minus GDP-nya, maka sudah dikatakan sebagai resesi. Nah, untungnya Indonesia bahkan dipuji-puji ya oleh dunia. Kita nih keren menangani pandemi ini, resesi ini ya. Kita masih bagus karena fundamental ekonomi kita bagus sekali ya. Jadi tetap tenang, Indonesia pasti bisa melewati masa ini. Dan yang menjadi berikutnya adalah mengenai kompetisi. Nah, ini dia yang menjadi seru. Anda sebagai bank, bankers gitu ya, Anda sebagai tim Yakult atau di bagian aku laku gitu ya, itu benar-benar komplain itu menjadi menarik karena kompetisi gitu ya. Begitu Anda tidak bisa melayani komplain dengan baik, maka customer sekarang langsung pindah dia, langsung pergi gitu ya. Nah, ini akibatnya kompetisinya sangat ketat, apalagi di dunia perbankan. Perbankan termasuk industri yang kategorinya strukturnya adalah pasar sempurna. Sempurna ya, artinya sempurna banyak pesaingnya. Gitu ya. Anda tidak monopoli. Anda di sini tidak ya sempurna karena ada banyak pemain-pemain di industri perbankan. Kalau Yakult, nah Yakult ya lawannya hanya 2 ya atau 3, nggak banyak ya. Bahkan dia cenderung bisa monopoli kan gitu ya. Tapi ada produk-produk namanya substitusi lawannya Yakult gitu ya. Nah, kompetisi artinya gini, ketika Anda sedang kompetisi sangat ketat sekarang, ketika Anda tidak bisa melangani secara efektif komplainnya, dia customer kita akan pindah, pergi dia ya. Nah, itu yang kita sangat sayangkan dalam konteks profesional. Kalau dalam konteks relasi sosial, Anda dikomplain sama pacar, tanda kutip, Anda tidak bisa tangani dengan baik, pacar kita akan pergi. Sedih ya, pergi pacar kita. Nah, itu yang ngeri ya gitu ya. Komplain terus-menerus sebagai keluarga kalau nggak tangani yang baik, ya bisa bahaya ya, rumah tangganya bisa bubar gitu ya. Nah, kalau komplain dengan Tuhan, nah kalian kalau bertanya Tuhan susah juga ya, nggak bisa juga. Nah, itu jadi penting banget kita menghadapi komplain. Nah, oleh karena itu gimana? Ya mau nggak mau, kita harus bisa beradaptasi di sini ya dengan baik secara eksternal maupun secara internal kita. Dan untuk bisa beradaptasi di sini, maka perlulah SDM berkualitas. Artinya kita terus mengembangkan dirinya. Bahkan teman-teman sekalian, saya juga melatih tentang ini ya, tentang strategi marketing menghadapi era yang namanya global pandemic resesi ini. Menurut pengalaman literatur dari Harvard University, dikatakan begini, dalam situasi pandemi atau resesi seperti ini, 2 tugas perusahaan, yaitu terus-menerus training. Nah, itu training ya. Training nggak boleh berhenti. Kenapa nggak boleh berhenti dalam situasi pandemi atau resesi seperti ini?
Karena aset terbesar adalah manusianya. Manusia yang disebut profesional itu harus dikembangkan terus-menerus. Makanya perlu di-training terus-menerus. Supaya apa? Kedua, supaya dia bisa melakukan riset, bisa melakukan problem solving. Nah, itu jelas ya, di-training supaya bisa menangani masalah-masalah yang ada. Kenapa? Karena perilaku dari customer kita akibat dari pandemi atau resesi dia akan berubah. Nah, oleh karena itu penting sekali training, penting sekali melakukan riset, lalu menangani berbagai masalah. Jadi tujuan kita training salah satu lagi adalah teman-teman di sini dilengkapi secara kompetensinya supaya bisa menangani berbagai masalah yang muncul nanti akibat dari situasi pandemi resesi. Nah, di sini teman-teman ya, customer kita makin sensitif sekali. Dia datang pergi sangat cepat sekali sekalian. Makanya penting banget kemampuan handling komplain kita. Nah itu, kalau tidak bisa menangani pilihannya apa? Adapt or die. Bisa beradaptasi atau Anda selesai. Tapi kalau Bank DKI kan buat banknya pemerintah gitu ya, ya tidak semudah die gitu ya, karena baik. Tapi tidak-tidaknya sekarang Anda harus profesional. Bagaimana menghadapi ya? Bank-bank plat merah pun sekarang sudah seperti bank swasta, dia harus ketat, harus kuat ya, harus fight juga kan begitu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah tingkatkan terus kualitas profesional kita dan syukur kita oleh perusahaan diberikan kesempatan training. Nah, itu ya. Nah, tujuannya apa sih? Supaya bisnis kita tetap meningkatkan profit terus nih, profit naik terus, berkembang terus profitnya. Dengan cara apa sih? Dengan cara meningkatkan revenue. Meningkatkan revenue, pendapatan ditingkatkan. Nah, di sini peran teman-teman sekalian tadi di bagian marketing atau layanan nasabah, ini benar-benar customer yang datang itu membawa pendapatan, mendapatkan penghasilan bagi perusahaan. Makanya peran penting sekali peran Anda sebagai frontline ini supaya revenue perusahaan terus naik. Walaupun situasi pandemi, situasi resesi ekonomi, situasi persaingan sempurna gitu ya, Anda harus bisa menghasilkan namanya revenue. Nah, kalau ada komplain, maka revenue bisa turun pendapatan kita, karena customer kita pergi dia. Atau cost kita meningkat nanti ya, bukan turun malah meningkat. Nah, oleh karena itu, penting sekali di sini jelas ya, handling komplain, tujuannya yang mulia ya, strategis adalah bagaimana setiap profesional, yaitu berpikir strategis, terus menopang perusahaan supaya profit and growth, menguntungkan dan terus tumbuh walaupun situasinya lagi pandemi atau resesi seperti ini. Nah, inilah mengapa pentingnya Anda belajar handling komplain. Nah, supaya apa? Pelanggan kita terus merasa puas, customer satisfied. Nah, nanti kita lihat ya, kepuasan itu selevel mana sih? Nah, itu ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, kalau kita sharing ya, kepuasan ya, contoh, Anda dalam kondisi haus ya, lagi haus nih cerita di rumah. Anda haus, minum ya dari gelas, tegukan pertama masih nikmat, betul nggak bisa lihat? Kalau lagi haus ya, lagi haus, Anda butuh banget minum. Tegukan pertama masih nikmat. Kita lihat, tegukan kedua sudah mulai masih nikmat nggak? Masih nikmat, tapi mulai berkurang. Bahkan Anda sudah minum gelas yang kedua, sudah mulai dia terpenuhi, mulai dah kalau cuma minum segelas doang nih air putih, kayaknya ini mulai komplain Anda, kayaknya perlu apa nih? Perlu yang manis-manis. Kenapa kok tadi air putih bernilai tinggi buat Anda karena Anda haus? Pakai baik-baik ya. Ini level komplain ya. Waktu pertama terpenuhi, Anda puas, satisfied oleh tegukan pertama, kedua sampai 1 gelas penuh, masih relatif puas. Tapi gelas yang kedua, Anda mulai komplain. Ini komplainnya apa? Kok tawar ya? Saya butuh pertama manis. Yang ketiga butuh dingin. Nah, mulai komplain kan? Padahal tadi puas gitu ya. Nah, setelah itu gelas kedua masih diminum, terpenuhi. Nah, gelas yang ketiga, waduh kalau masih minum gelas ketiga nih, kalau minumnya cuma di rumah kayaknya nggak nikmat nih. Kayaknya enaknya minumnya di mana nih? Di kafe. Nah, itu yang disebut apa? Kalau tadi minum pertama, gelas pertama itu namanya kebutuhan dasar. Terpenuhi. Bisa komplain? Bisa. Kalau nggak ada minumnya. Bisa komplain.
Gelas yang kedua, Anda butuh manis. Ini namanya keinginan. Bisa komplain? Bisa. Kalau nggak ada gula, Anda komplain. Tapi komplainnya udah meningkat ya. Nah, yang ketiga, minum di kafe. Ketika Anda tidak bisa minum di kafe, Anda komplain, itu namanya harapan, keinginan. Gitu ya, harapan Anda, ingin minum di kafe. Nah, kenapa? Karena ada pandemi, nggak boleh kemarin. Tapi sekarang sudah mulai boleh lagi ya. Nah, lihat teman-teman ya, Anda hari ini nggak dikomplain oleh orang sekitar Anda, tapi besok bisa dikomplain. Gitu ya. Inilah namanya seni handling komplain. Sampai kapanpun kita sebagai manusia selama hidup, harus terampil menghadapi komplain. Jelas teman-teman ya. Ingat komplainnya ada 4 ya. Komplain secara personal kita, pribadi kita, level kepuasan pribadi kita. Kedua, komplain secara sosial, orang tua, anak, teman kita, wah banyak banget gitu ya. Komplain secara spiritual, komplain secara profesional. Ya, ini hari ini sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda belajar hari ini, nah ini harus belajar terus menerus, nggak boleh berhenti ya. Setelah belajar ini terus latihan terus menerus sampai kapan? Sampai akhir hidup. Hari ini Anda bisa sukses menangani komplain. Besok belum tentu. Ya, saya sebagai sudah berkeluarga begitu ya. Hari ini saya bisa menyelesaikan komplain istri saya. Tapi besok dia nggak bisa saya tangani komplainnya. Gitu ya. Besok lagi, bisa gitu ya. Kenapa tadi? Levelnya ada kebutuhan, keinginan, harapan. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, waktu Anda menerima komplain, perhatikan baik-baik. Ada 3 aspek. Kebutuhan, ini level komplain di mana yang paling dasar kah kebutuhan, atau sudah keinginan, atau harapan. Nah, ini dicek ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi ini penting sekali Anda menyadari komplain itu di mana-mana ada. Yang penting siapkan diri Anda menghadapi komplain. Nah, ini misalnya penting sekali. Jadi jelas ya, kita tujuan jelas banget sebagai bisnis. Jangan sampai kita dikomplain, dibiarkan, karena resikonya apa? Profit kita bisa turun. Revenue kita bisa turun. Cost kita bisa naik di situ ya. Bagaimana kita memuaskan customer kita. Tadi level kepuasan itu relatif ya. Level kebutuhan terpenuhi, dia puas. Tegukan pertama. Tapi gelas yang kedua, Anda nggak puas, kenapa? Itu keinginan, pengen ada gula. Yang ketiga, gelas ketiga, mintanya minum di kafe. Anda nggak puas karena minum di rumah gitu ya. Itu keinginan ya. Apa itu servis? Sudah jelas ya. Anda melayani atau sebagai kerja menawarkan pada pihak lain, yaitu yang tidak kelihatan, prinsip intangible, tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, ini kontler ya. Nah, tujuan servis, tadi di soal ada kan ya, yaitu supaya pelanggannya puas. Kalau nggak puas apa? Ya komplain. Gitu kan. Nah, puas itu tadi ya, puas ada 3 level ya. Puas secara kebutuhan dasar, puas secara keinginan, puas secara harapan. Tiga-tiganya punya potensi untuk kita dikomplain. Nah, ini puasnya berarti Anda pikirkan ya, 3 level di sini. Nah, nanti waktu Anda menerima komplain, ini pelangganku komplainnya di mana ya? Apakah kebutuhan dasarnya, keinginan atau harapannya? Maka Anda perlu cek. Lalu juga layanan prima ini penting sekali supaya image positif. Wah, ini keren banget nih. Dari Bank DKI, dari Yakult, maupun dari Aku Laku. Begitu ada komplain dalam layanan juga, keren banget, image-nya positif. Punya apa? Anda punya tamahan, punya hospitality, punya kelembutan, punya ketenangan. Wes, keren tuh, gitu ya. Kalau Anda sudah belajar namanya service excellent, ini ya, refresh saja ya. Lalu kalau sudah bagus menangani ini positive image ya, sudah pelanggan kita nggak akan lari. Berarti Anda memenangkan persaingan. Dan pada akhirnya apa? Profit Anda bisa meningkat. Nah, itu pentingnya service. Dia tidak kelihatan karena dia melekat dalam produk dan melekat ke dalam diri kita. Layanan itu intangible. Jadi tidak ada perpindahan kepemilikan gitu ya. Nah, jadi teman-teman lah menjadi service. Makanya service itu sebagai personal. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dilakukan? Mau tidak mau, teman-teman di sini wajib mengenali, mengidentifikasi sebelum melayani pelanggan Anda. Apa yang dikenali? Ingat tadi, kebutuhan, keinginan, harapan. Kalau kebutuhan itu apa? Hal-hal standar layanan yang Anda miliki. Jelas ya? Saya refresh ya teman-teman ya. Kebutuhan itu kebutuhan dasar, yaitu standar sesuai dengan SOP
perusahaan Anda. Itulah Anda penuhi. Nah, kalau unsur keinginan, nah ini berarti Anda meningkat ya. Ada nilai tambah yang Anda berikan. Tapi tidak masuk ke dalam SOP Anda. Tapi itu Anda punya nilai plus. Anda misal membantu sampai customer Anda puas gitu ya. Lalu yang ketiga, harapan, mimpi, dream Anda. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, ke komplainnya teman sekalian ya. Nah, tadi udah jelas ya, kita punya harapan banyak banget ya. Customer kita pun punya harapan banyak. Ingat tadi ada kebutuhan, ada keinginan, ada harapan. Ketika tidak terpenuhi, maka kita akan merasa kecewa. Lalu muncullah komplain. Nah, komplain itu bisa disampaikan secara verbal atau diam. Kalau di rumah, kalau lagi sama pasangan kita atau pacar atau siapapun kita, orang terdekat kita gitu ya. Kalau dia lagi nggak suka sama kita, komplain sama kita, dia bisa cuek atau dia bisa ngomel-ngomel. Tergantung siapa Anda kan gitu ya. Tergantung kepribadiannya. Kalau tipenya dominan, nanti langsung dia galak gitu ya. Keras dia ngomongnya. Tapi kalau Anda tipenya influencer, itu cerewet banget, bawel kemana-mana. Komplain, ngomong terus, ngoceh kemana-mana. Kalau orang tipenya introvert, yaitu tipe-tipe steadiness sama compliance, dia lebih tenang, tapi dia tegas gitu ya. Nah, inilah harapan-harapan potensial komplain. Jadi Anda harus siap ya. Layanan Anda, ya, layanan secara sosial, layanan secara profesional, layanan secara spiritual, layanan secara kepada pribadi Anda. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, teman-teman pun harus melayani diri Anda juga. Ketika Anda tidak melayani diri Anda, nggak punya me time, nah ini biasanya para wanita ya, kalau istriku bilang, aku lagi me time, jangan ganggu ya. Emang ngapain sih me time? Iya, aku mau perawatan. Itu dulu kalau lagi sebelum pandemi, sekarang ada pandemi nggak berani dia gitu ya. Aku lagi me time, lagi lulur kah? Nah itu penting ya, itu melayani diri gitu ya. Tapi hati-hati jangan sampai overdose juga kan gitu ya. Nah, akibat tidak terpenuhi di sana, maka akan muncul komplain. Kita langsung ya sekalian ya. Jadi komplain tadi dengar saja, listen, kita dengar ya dengan empati. Dengar, kita feedback. Jadi, nah ini mendengar ada macam-macam sekalian ya. Ada mendengar ya, sekedar dengar, atau mendengar Anda dengan empati, merespon, oh gitu ya, gimana, saya sambil mencatat ya. Kalau idealnya tadi apa? Dengar feedback. Berarti Anda mendengar namanya aktif. Kenapa? Anda tadi kita sepakat ya, supaya rasional Anda. Dengar feedback supaya aktif. Saya marah. Oh iya, Bapak marah kenapa ya Pak ya? Boleh saya feedback lagi? Oh karena produknya buruk. Oh produknya buruk, produk yang mana ya Pak ya? Kejar lagi, feedback lagi. Terus kejar ya, supaya Anda tetap rasional. Nah, jangan menanggapi secara personal di sini tadi ya. Perhatikan baik-baik semua di sini ya. Tetap dengar tapi empati. Nah, nanti penanganan Anda bisa penanganan secara rasional dan penanganan emosionalnya. Nanti dalam bentuk bahasa ya. Kalimat Anda dalam komunikasi. Kalau tadi rasional, Anda kondisikan, Anda mencatat. Supaya dapat apa? Dapat faktanya, dapat datanya. Kalau sudah dapat faktanya, gampang menyelesaikannya. Tapi kalau Anda nggak ketemu data yang nggak bisa diurai, maka Anda terjebak emosinya aja. Cuma dapat marah-marah, itu si Bapak itu cuma marah-marah doang. Nggak jelas apa yang dikomplain. Berarti apa? Anda tidak bisa mendengar namanya efektif, tidak mendengar empati. Makanya penting banget ya waktu customer Anda marah-marah, tetap Anda feedback penuh percaya diri ya. Hanya orang-orang yang percaya diri yang bisa merespon customer yang sedang marah. Tapi kalau Anda nggak pede, pasti Anda takut duluan, Anda kabur gitu ya. Ya kalau yang perlu kabur, kabur aja ya. Sampai nanti Anda tenang, bisa kembali lagi ya. Tapi alangkah baiknya Anda mengarahkan ke rasional walaupun dia emosional ya. Tapi nanti Anda juga menyelesaikan juga dengan emosional juga, bahwa Anda orang baik, kami bertanggung jawab, kami mencintai Anda sebagai customer Anda. Karena kami sudah belajar hari ini, mencintai profit saya, mencintai produk saya, mencintai company saya, mencintai customer saya. Dan Anda termasuk bagian yang saya cintai. Kenapa? Karena saya butuh uang Anda. Butuh uang Anda untuk perusahaan saya. Dan saya bisa menikmati rezeki dari Anda. Maka saya penting. Ya, bagi saya Anda penting buat kami sebagai penghasilan buat kami. Gitu ya. Nah, ini pendekatan rasional. Kita arahkan rasional dan juga digabung secara emosionalnya. Lalu menghadapinya, jangan dimasukkan dalam hati. Tadi sudah jelas ya. Kita membantu menolong, lalu jangan berargumentasi ya, emosi negatif bahaya ya. Nanti ya waktu negosiasi nanti ada waktunya. Jadi jangan cepat-cepat salahkan customer ya. Dia di sini menemukan fakta bahwa dia salah gitu ya. Tapi jangan bilang udah tahu salah,
Ya udah, Bapak kayak tadi kan ada kasus saya bilang, dia beri produk yang kelas C. Lalu kami coba explore, akhirnya ketahuan lah bahwa dia ternyata membeli produk C yang speednya rendah. Nah setelah itu kami diskusikan, kalau ibu, bapak, jadi nggak perlu salahkan, tuh kan bapak kan karena beli produk yang C, ya bapak nggak usah komplain dong, nggak usah ngomong gitu ya misalnya. Kalau kita tahu dia udah salah di situ, kan tahu kita sebagai profesional ya. Jangan salah-salahin lagi, dan itu nanti bisa menjadi marah gitu ya. Nah bapak sudah jelas ya, kalau bapak pingin yang lebih bagus, lebih senang, ambillah produk yang B atau produk yang kelas A. Nggak boleh disalahin. Akhirnya dengan Anda kelemah lembutan Anda profesional, maka akhirnya Anda mendapatkan customer baru, pembelian produk yang baru. Nah ini ya, penting sekali ya. Lalu bisa juga menggunakan teknik heart di sini ya, hati ya, dengar tadi ya, dengar empatinya seperti apa. Ingat mendengar itu ada respon feedback ya, dengar feedback itu bentuk namanya pendengar aktif ya. Dengar feedback, oh gitu ya, feedback lagi. Empati, kita memahami, tulis ulang, repeating. Ya, kemudian bisa minta maaf, minta tolong. Lalu terima kasih Anda mau menceritakan masalah-masalah yang Anda hadapi. Jangan menceritakan ke media sosial gitu ya. Terima kasih Anda bisa menceritakan langsung pada saya. Berarti Anda percaya kepada saya di sini, pada kami ya. Nah itu teman-teman ya. Lalu coba bikin respon yang positif, angka-angka solusi seperti apa, cepat, tepat, dan profesional. Tergantung SOP Anda ya. Makanya Bapak-Ibu sekalian, kalau nilainya masih relatif bisa terjangkau, lebih baik berikan kewenangan bagi frontline gitu ya, untuk mengeksekusi. Nah, dan ucapan terima kasih. Nah, tetap tenang. Tadi ya, ada 3 magic words-nya di sini. Tolong, terima kasih, tadi maaf ya. Nah, ini tenang ya. Oke. Nah, fokus menangani komplain. Nah, ini sudah mulai negosiasi ya. Bertanya, kita menggunakan pola win-win atau win-loss di sini ya. Nah, ini sekalian di sini ya. Nah, di sini nanti ada pilihan-pilihan ya, ada kompromi, ada kompetisi. Nah, ini win-win solution di sini ya. Nah, ini dalam strategi negosiasi nih. Jadi, teman-teman misalnya nih sudah ketahuan ya. Ketahuan nih udah penyebabnya dari customer atau dari Anda gitu ya. Nah, di sini ada pilihan Anda masuk setelah Anda ketemu masalahnya, berarti kan langkah berikut cari solusi. Nah, solusi ini ada berbagai metodologi gitu ya. Strateginya ada strategi namanya win-win solution gitu ya. Tapi ini win-win solution ini sangat ideal dan sulit tercapai sebenarnya. Sangat sulit ya. Cuman istilahnya aja, tagline-nya bisa dipakai ini kolaborasi. Kenapa? Karena ini sudah kolaborasi. Berarti apa di sini kalau win-win? Jadi dua pihak ini langsung dia merger. Nah, kalau dalam konteks relasi gini teman sekalian ya. Itu kalau bahasa kita sosialnya namanya bahasa pernikahan. Ya sudah, kita gimana nih, karena sering ribut-ribut, udahlah. Kalau kita, bagaimana kita berkolaborasi? Akhirnya apa? Bagaimana kita menikah? Menjadi satu. Jadi, yang tadi perbedaan menikah. Contoh kasus, kalau Anda kisah-kisah kerajaan-kerajaan tuh, yang dulunya sering perang, sering ribut antar kerajaan itu, akhirnya apa? Anaknya dinikahkan. Kerajaan satu punya pangeran, satu lagi punya putri yang cantik. Akhirnya mereka berkolaborasi. Nah, atau win solution supaya nggak perang. Maka win-win. Jadi menikah. Kalau dalam konteks perusahaan, dia contohnya ini. Contohnya misalnya Pertamina dan PLN dalam industri ini. Industri panas bumi. Untuk menggali panas buminya, itu yang ada di Kamojang atau ada di Garut gitu ya. Itu ya, untuk menggali panas buminya itu Pertamina lakukan. Nah, begitu keluar uapnya diolah menjadi energi listrik, itu bagian Pertamina. Nah, berarti kan dua perusahaan berkolaborasi. Jadi win solution, saling berbagi di tengah-tengah, saling menguntungkan. Makanya ini konteksnya yaitu kerjasama bergabung gitu ya. Nah, biasanya yang dipakai yang mana? Yang dipakai namanya kompromi. Kompromi itu ada loss win. We both get something. Artinya dari pihak saya ada mengalah, ada pihak berikutnya saya ada yang menang. Jadi 1 poin saya menang, 1 poin saya kalah. Nah, contoh misalnya Anda dengan pasangan Anda mengalah ya, oke ya, aku hari ini mengalah ya, mau makan bakso.
Tapi nanti kamu ikut saya ya, saya menang nonton film pocong ngesot gitu ya. Sementara sementara Anda nggak suka makan bakso sebenarnya, tapi cowok Anda nggak suka nonton pocong ngesot, sebenarnya Anda suka. Nah, terjadi namanya kompromi. Saya kalah makan baksonya, tapi saya menang nonton apanya? Nonton film pocong ngesotnya gitu ya. Akhirnya apa? Kompromi. Nah, itu kompromi. Jadi ada berbagi kemenangan, berbagi mengalah, bukan kalah ya, mengalah gitu kan ya, berbagi. Nah, kalau yang ini ada namanya kompetisi, win lose ya, udah siapa yang kuat nih? Kamu atau saya dalam komplain ini gitu ya. Win lose. Contoh kasus saya dengan siapa? Dengan Pam. Ya udah, dia mainnya win lose. Kalau kamu nggak mau bayar ya sudah, kamu kalah ya sudah, saya tenang aja udah. Kalah saya kan win lose karena dia apa? Monopoli. Nah, ada lagi konsep ini. Saya mengalah deh untuk kemenangan. Nah, ini hati-hati teman sekalian ya. Ya saya mengalah deh sama pacar saya deh. Nggak enak sih. Akhirnya mengalah sampai dia titik jenuhnya gitu ya. Nah, itu teman-temannya kadang-kadang pernikahan gitu ya, kasihan banget ya. Sampai dia mengalah terus I give in terus. Sampai titik tertentu justru malah dia ditekan oleh pacarnya atau suaminya atau pasangan hidupnya. Akhirnya pada tentu dia mengalami kejenuhan, akhirnya minta bubar. Itu kayak kasus apa? Yang gosip lagi rame nih ya, penyanyi dangdut 20 tahun pernikahan, dia menjadi istri keduanya gitu ya, sama senang bahagia, lama-lama nggak tahan juga dia. Akhirnya dia minta cerai gitu ya. Nah, ada lagi konsep di sini, namanya lose-lose, udah deh kita menghindar aja, saya kalah gitu ya, saya mengalah. Nah, kalau dalam konteks negosiasi, kebanyakan ini pakainya ya, kompromi, lose win. Jadi kita berbagi, we both get something. Jadi ada bagian saya mengalah, ada bagian saya menang. Ada bagian customer kita menang, ada customer dia bagian dia mengalah dengan kita. Nah, itu sekalian ya. Ini biasa ya. Nah, hindari yang namanya ini win-lose. Saling ngotot-ngototan itu ya, saling namanya kompetisi gitu, menghindari ini ya. Hindari juga mengalah. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga Anda sukses menerapkan ilmu handling komplainnya ya di kantor. Jangan lupa ya tadi saya katakan ya, ilmu handling komplain ini ilmu pembelajaran seumur hidup kita. Karena selama kita berinteraksi dengan manusia, siapapun manusianya tersebut, entah di dalam dunia kita sebagai profesional, nanti di profesional itu kan kita ketemu siapa? Ketemu pelanggan kita ada dua ya, pelanggan eksternal, pelanggan internal kita. Nah, pelanggan internal kita siapa saja, dia atasan, rekan kerja, bawahan, atau di supplier kita. Itu secara corporate gitu, perusahaan. Nah, lagi-lagi kedua, Anda juga punya relasi sosial. Sosial Anda ketemu siapa saja di sana ya, teman alumni SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman apalagi, teman tetangga, sahabat-sahabat di masa lalu kita, lalu kemudian di keluarga makin dekat, keluarga kecil, keluarga besar, dan seterusnya. Selama itu Anda berinteraksi dengan manusia, pasti ada komplain, termasuk dengan pacar Anda, suami Anda, pasangan hidup Anda. Sampai kapan? Sampai nanti akhir hidup kita. Yang penting kita siap aja, fight di situ, belajar terus. Nggak usah marah-marah, sekali lagi jangan ada perceraian gitu ya. Saya anti dengan kata perceraian. Selainnya tetap semangat, kadang-kadang baik, selesai dengan baik. Jadi Anda profesional di situ. Baik di sini pelajari terus, lalu berikan, ya jangan lupa ya, namanya kedekatan secara spiritual ya. Forgiveness and forget it. Nah, itu penting banget ya. Itu mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Tapi ini penting untuk kita terus-menerus tingkatkan. Sekali lagi, selamat kita bersama-sama berjuang. Supaya kita menghadapi berbagai komplain-komplain kita dimanapun. Baik secara pribadi kita dan semua aspek kita. Selamat sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.